السيد الشارع بن عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع أرواح منا خصوصا المرحوم حاجي سالم بن مجر ثم إلى المرحوم بن الجواد بن معبد القدر ثم إلى المرحوم محمد بن يزيد بن عثمان ثم إلى المرحوم أحمد رشيد بن عبد الصالح ثم إلى المرحوم محمد Sultan bin Fulan, kemudian ila marhumah Ahmad bin Fulan, kemudian ila marhumah Jalul bin Mujab, kemudian ila marhumah bin Fulan, kemudian ila marhumah bin Fulan bin Marzuki, kemudian ila marhumah Salah bin Sa'ad, kemudian ila marhumah Syamsiyah bin Mu'ad, kemudian ila marhumah Zahid bin Fulan, kemudian ila marhumah Muhammad Yusuf bin Fulan, kemudian ila marhumah Jalul bin Sa'ad, kemudian ila marhumah Habib Al-Fatiri kemudian Allahumma Sa'adiyah binti Katin kemudian Allahumma Ajalatna bin Bulan usulihim ukurahihim yaqinahum kunumahum yaqinahum jatihim fil jannah biwarakatihim wa biwarakatihim umumihim wa bimasrafihim wa barik lana ya Allah wa lakniyatana sahil kuna umurina yassir lana kulka umurina ya Allah biddi wa dunya wal akhirah Qur'an lana Qur'an al-alimin Qur'an lana Qur'an al-alimin Qur'an alaina Qur'an al-munuh biwajibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah Allah Ta'ala ini malam Allah masih perjumpakan kita kembali di bulan Syawal ini setelah 1 bulan Ramadan kita tawakufkan sementara. Alhamdulillah sekarang kita bisa kumpul dalam keadaan sehat, afiat, dan mudah terus-terusan Allah kuatkan Islam, iman dan takwa kita sampai akhir hayat kita. Maka menurutkan saya sebelum memulai bulan agung ini ya bulan Syawal sepatutnya orang-orang perkotaan yang kali adanya kalau kita yang belum sempat bertemu, saya atas nama pribadi minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafkan saya lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita bagian daripada orang-orang yang kembali kepada fitrah dan juga orang-orang yang mendapatkan kemenangan dunia dan kemenangan akhirat.
Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kembali sampai kepada Ramadan di tahun yang berikutnya. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadits hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'atihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Terakhir kita sampai di kunta minal abrar. Ada halaman 5 bahasanya, halaman 5 yang boleh bawa. Kalau kita bersama, insya Allah nanti di kunta minal abrar. Ya, ini kunta minal abrar ini gantung ini. Yang gantung dalam artian mengikut kepada makna yang sebelumnya. Wa huwa ma'aka aynama kunta bil ilmi wal ihaqati wal iqtidai. Dan dialah Allah yang senantiasa bersama dirimu aynama kunta dimanapun engkau berada. Ini kita latih babnya bab muraqabah, ya, merasa diawasin terus-terusan oleh Allah. Jadi mesti ada rasa muraqabah, ya, perasaan terus-terusan diawasin sama Allah. Biar apa? Ya biar kita tak kelewatan, biar sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita tak kelebihan. Kenapa bisa tak berlebihan, tak kelewatan? Karena kita merasa diawasin sama Allah. Ya, sama aja kayak kita lagi di jalan. Ya, lagi jalan, tahu-tahu kita lihat ada polisi pada pukul. Ada polisi pada pukul. Kira-kira kita akan membut apa pelan-pelan. Karena polisi memang pada mobil itu raja anak gitu. Itu dan polisi lagi mengawasi kita di pukul orang, kita melihat polisi perasaan ada takutnya. Padahal kita merasa kita punya salah dia. Karena kita melihat perasaan takut polisi nanti lihatin kita. Padahal polisi belum tentu lihatin kita. Tapi Allah Ta'ala diyakini oleh kita terus-terusan memantau kita. Allah Ta'ala terus-terusan melihatin kita. Aina makhlukah dimanapun engkau berada. Lagi di negeri sendiri Allah lihatin kita, di negeri orang juga Allah mengasihi kita. Yakin nggak kayak gini? Ya, jadi punya perasaan diawasi itu namanya muraqabah. Namanya. Dan Allah Ta'ala senantiasa bersama dirimu aina kunta dimanapun engkau berada. Bila ilmi dengan ilmunya Allah. Ya. Wal ihaqati dan dengan peliputan dari Allah. Wal ikhtilal dan dengan kuasanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Biarkan kita menyimak lagi di bawah lapisan bumi yang ketiga, jangan yang ketiga, yang keempat lagi. Allah Ta'ala tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita ucap, semuanya. Orang mungkin bisa kita akan perbuatan kita. Makanya ada orang soleh, terus ada orang pelanggan soleh, bisa? Bisa. Kalau pelanggan soleh melakukan siapa? Melakukan siapa? Manusia. Ya, manusia sering lakuin karena Allah. Maaf, malaikat aja. Ya,
malaikat itu pada saat malaikat catat amal-amal ibadah perbuatan kita, tapi malaikat itu nggak tulus sampai ini. Malaikat yang dia catat apa yang kita berbuat, apa yang kita ucap, tapi yang dalam benak hati kita, malaikat. Makanya nanti pada saat dalam hadis yang panjang, nanti pada saatnya ada malaikat itu piring-piringannya harus mengantar. Bayangin ada seorang kita, teman kita kawinan, dia masih di kampungan kami. Kira-kira kalau orang di kawinan yang malam 500 orang, kampung, belum lagi petasan. Itu malaikat nanti bawa amal manusia, itu arah-arahnya kayak lagi orang bawa rombongan nikahan. Dibawa-bawain malaikat. Ini baru namanya amal nih, cakep bagus. Tapi ternyata pada saat dia bawa ke langit, mau melaporkan itu amal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah kuasakan di langit pertama, itu ada malaikat tukang filter amal. Ya, tukang filter amal. Ternyata nanti di langit pertama itu ada malaikat yang namanya amal yang dibawa sama rombongan malaikat yang kayak rombongan nikahan. Dan malaikat yang filter di langit pertama yang mencatat nama. Tapi yang di balik dari amal yang terpilih ternyata di dalamnya ada kegiatan. Berharap bisa naik oleh kedua itu amal dilempar lagi kepada pemilik amal itu. Nanti ada lagi malaikat yang lebih rombongannya daripada ketimbang rombongan pengantin. Di bawah amal manusia di langit pertama Iblis Allah. Ternyata di langit kedua Allah kuasain lagi ada malaikat tukang filter lagi. Dikata emang ini amal pada lihatnya, tapi jangan tahu ini amal penuh dengan kesombongan dari pelaku. Terus jadi nggak gampang amalnya itu sampai kepada hal ini. Ya Allah udah kuasain malaikat-malaikat yang jadi tukang filter. Makanya yang kita mesti lihat sebagai di sini, ya jangan manusia malaikat juga harus sampai ke dalam hati kita atau benak kita. Tapi nanti ada malaikat yang Allah kuasain itu bisa ngerti tentang amal-amal manusia. Makanya ya kita mencoba-coba mengakui Allah tidak akan pernah bisa. Ya, makanya kata sekolah senantiasa diawasin oleh Allah. Wabilalika dengan yang demikian itu ma'al hidayati wal i'anati wal hifdi. Ya, Allah Ta'ala senantiasa awasin kita ma'al hidayah. Itu nanti terjadi dengan hidayah petunjuk dari Allah. Pada saat kita langkah ke kanan, maka langkah ke kanan dalam kebaikan yang kita tempuh itu adalah karena petunjuk. Wali'anati dan perlindungan Allah, walhifdi dan penjagaan dari Allah in kunta minal qur'an. Jikalau adalah dirimu termasuk daripada Qur'an. Siapa Qur'an? Al-Qur'an itu ashabul yamin, kelompok golongan kanan, orang-orang yang nanti bakal menerima catatan amalnya dari sebelah kanan orang baik. Mudah-mudahan termasuk kita dalam Qur'an. Kenapa di sekolahkan Al-Qur'an? Karena nanti pada saatnya ada orang yang memberikan keluasan buat dirinya, tapi di dalam diri orang tersebut tidak bertambah kebaikannya, bahkan dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dan itu bukan nikmat, tapi istilah. Ada istilah.
Ya, istighfar kadang-kadang orang yang Allah pada kasih surat orang yang bilang mungkin bilang duit dia banyak, mungkin di mata orang dia bagus, tapi nggak ada kebaikan, nggak ada kekuatan dirinya sama Allah. Sengaja Allah akui keenakan dunia buat dirinya, padahal di ujungnya Allah mau binasain dia. Itu istighfar. Tapi kalau abrar, ya orang abrar memberikan kenyamanan itu sejalan dengan kekuatan. Makanya siapa orang yang diberikan hidayah abrar? Siapa orang yang diberikan pertolongan abrar? Siapa orang yang diberikan penjagaan abrar? Kalau orang yang dikasih istirahat sama Allah tidak sengaja jatuh. Kayak orang lagi dalam satu perusahaan, yang tahu tuh ini ada orang yang sama bosnya nggak dikasih kerjaan, tapi digaji. Nggak dikasih kerjaan, tapi digaji. Kira-kira nih orang sama bos lagi disayang atau jauh? Hah? Ya sih belum kerjaan gitu kan, ada cerita gitu. Kira-kira kalau di perusahaan nggak dikasih kerjaan sama bos, tapi digaji. Kira-kira nih orang lagi disayang atau jauh? Lagi dibikin kita enak rasa. Ternyata itu orang yang model itu katanya orang yang mengincar oleh bos. Kira-kira di incar itu mau dinaikin gaji atau dibuang? Ya, kalau Allah begitu, dienakin kulit dari duit banyak, padahal kerjaannya masih. Ya, dibikin semuanya enak urusan dunia, padahal ibadahnya kagak, itu bukan kenyamanan. Dan orang yang jauh dari ketaatan itu bukan abrar, itu bukan. Jadi kalau orang baik, maka nanti kalau akan diberikan hidayah Allah, yang petunjuk pertolongan Allah dan penjagaan dari Allah. Fastahi min maulaka makal hayy. Maka malulah dirimu min maulaka yang hadapan Tuhanmu, yakni dari Allah Ta'ala, akal hayat dengan sebenar-benarnya rasa malu. Ya, kita semua malu sama Allah, akal hayat dengan sebenar-benarnya rasa malu. Emang kita punya kebaikan yang banyak di dunia yang kasih sama kita. Enggak, saya ada teman saya. Teman ente juga kalau Allah akan hatinya, dia bakal berbuat baik tapi semuanya Allah yang kasih. Allah ciptakan dirimu sampai lahir dari rahim ibu, sampai tumbuh beranjak dewasa, sampai kawin lagi, punya anak lagi, dapat kerjaan, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli perhiasan ini dan itu. Dihormatin orang-orang sekitar, tetangga pada saya, jangan suka tetangga yang juga suka saya. Emang siapa yang bisa bikin ini? Tahu-tahu kita jauh dari Allah. Tahu-tahu dengan kesombongan kita merasa itu semuanya hasil dari payah kita tanpa Allah dalam. Malu, ya biar kita rasa malu dengan akal hayat. Sebenar-benarnya rasa malu karena semua yang kita peroleh di dalam kehidupan kita itu semuanya pemberian Allah. Ada orang bawaannya senang ngasih duit sama kita, ya bawaannya senang ngasih duit sama kita. Kira-kira kita akan punya kita teman atau senang? Senang juga. Tahu-tahu suatu saat itu teman yang pernah ngasih duit ke kita, dibilang begini, nanti duitnya besok pagi saya mau hajat sama keluarga, saya mau berangkat umroh. Dulu pagi-pagi bacain kustur lepas saya di berapa?
Ya kayaknya pesawat sih bakal berangkat jadi saya kira mesti berangkat dari rumah sebelum subuh jam 3. Kira-kira itu jam 3 apa bisa ya kira berapa atau ini buat lepas katanya orang bukan lepas aja dikasih duit murah aja dengan pakai lepas bisa gedean nih gitu. Inti dari yang disebutkan tadi ini orang kalau mengecewakan orang yang bikin senang dia. Coba kalau ada orang yang awalnya usahain kita dulu. Kalau tahu ya bilang begini, besok saya mau jalan. Kalau bukan saja tiganya, kira-kira jawaban orang gimana? Enggak ada yang lain. Begitu, iya. Ya, udah ada senang dulu. Tapi kalau yang bisa menyenangkan kita, kita ada perasaan pengen yang lain. Sekarang kalau kita akuin dengan kejujuran, kita orang semuanya anaknya, kita orang semuanya tahu. Ya, kalau orang haji yang bisa bikin kita senang siapa? Apa yang bisa bikin kita susah siapa? Allah itu, ya Allah. Ada orang yang bikin susah kita, tapi Allah nggak ngatakan orang bikin kita susah, kira-kira kita susah. Ada orang yang bilangin kita, tapi Allah nggak berkehendak. Biar ini orang jadi bilang, kira-kira itu orang bisa nggak gitu. Jadi bisa kira dia karena Allah, jadi susah juga karena mau coba. Selama ini kita dibilangin Allah, tapi kita diketahui Allah malu, atau malu ya, malu dengan akal baik. Makanya nanti pada saatnya udah ada rasa muraqabah, orang jangankan tinggalin sholat, ngulur waktu sholat juga berarti. Boleh berarti. Apa yang bikin kita berani? Apa yang udah orang merasa teguh hati kita mengenal keyakinan dengan nikmat itu terbaik. Aku dan aku. Kan gitu, ya. Makanya kita disuruh malu ya kepada Allah, akal hayat dengan sebenar-benarnya rasa. Wajahil Allah yang mengakhiri mahaka dan bersungguh-sungguhlah bahwa jangan sampai melihat Allah pada dirimu haitsu nahaka di tempat yang Allah larang. Bersungguh-sungguhlah kita. Jangan sampai Allah itu melihat kita. Allah mendapatkan diri kita ada di tempat yang Allah larang. Begitu. Ya. Ada contoh tempat yang Allah larang. Tempat ini bisa haitsu nahaka, bisa tempat keadaan kondisi yang Allah larang. Allah larang jangan kita mabok-mabokan. Tahu-tahu Allah mendapatkan kita ada di tempat mabok. Sudah ada nih, mabok lagi. Jangan sampai Allah larang kita juga. Jangan sampai Allah mendapatkan kita, Allah melihat kita ada di tempat ini. Surah kita mungkin lagi. Bersungguh-sungguhlah kita, jangan sampai Allah mendapatkan kita, jangan sampai Allah melihat kita di tempat, di keadaan, di situasi yang Allah larang. Ini biar kita malu dengan akal hayat, dengan sebenarnya malu
Tiap hari dikasih rezeki sama Allah. Ada itu di tempat yang Allah larang. Ada. Wala yakinaka haitsuha marra. Dan bersungguh-sungguhlah engkau bahwa jangan sampai Allah kehilangan dirimu. Haitsuha marra pada tempat keadaan kondisi situasi yang Allah perintahkan kepadamu. Dan kalau sholat yang Allah kan sholat tuh jadi masjid, sholat atau di rumah boleh saja. Ternyata pada saat waktu sholat sampai habis itu waktu sholat Allah Taala kehilangan kita. Mana dia? Agak aneh. Apa dia? Ya, lapangan situasinya memang waktu sholat. Allah Taala bikin kita yang di tempat sholat. Sebenarnya orangnya mana? Allah perintahin kita untuk ilmu. Allah malah bikin kita yang tempat lagi. Malahan Allah bikin orang adanya alhamdulillah tadi ya. Bakal langsung ada tempat prostitusi. Di tempat mabuk, tempat judi, tempat maksiat. Nah ini di sini kita dituntut biar punya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa qulhu ka'annaka tarahu. Dan sembahlah olehmu kepada Allah itu ka'annaka tarahu, seolah-olah bahwa dirimu tarahu melihat kepadanya, yakin melihat kepadanya. Pada saat kita beribadah di Allah, jadikan oleh kita seolah-olah diri kita ini melihat Allah. Biar apa dia? Kalau ibadah kita jadikan diri kita dalam ibadah seperti kita melihat Allah, biar apa dia? Biar apa? Biar apa? Ya. Ada orang yang lagi di tes ujian praktek sama gurunya, ujian praktek sholat, ya, praktek sholat. Ini bukan dari sholat Quran, cuma praktek ujian gitu, bohongan. Pas dia sholat bohongan, tapi gurunya ujian praktek. Gurunya itu di samping atau di belakangnya megang kertas dengan pulpen. Kira-kira itu orang yang lagi ujian praktek sholatnya rapi. Kagak rapi. Karena dia lihat gurunya. Karena dia lihat gurunya di samping dari guru. Maka dia rapi sholatnya, karena itu sholat cuma perjuangan doang. Coba orang ada gurunya, ya, ada gurunya. Sholatnya rapi ada. Ada guru, pokoknya nanti jam 11, kamu semua sholatnya, nanti jam 11:04 semuanya datang ke ruangan apa? Prakteknya di musola, di ruangan guru. Pokoknya 11:04 datang semua ke ruangan guru. Kira-kira para saudara rapi ada. Kalau ya rapi begitu, ngomongan, gitu lah dia. Makanya mesti punya rasa, ya, kalau kita dalam ibadah dia kurang Allah. Baiklah takut malu, maka jikalau tidaklah ada dirimu itu bisa punya perasaan melihat kepada Allah, Fa'innahu yarakat, maka sungguhnya dia yang Allah Ta'ala yarakat yang senantiasa melihat dirimu.
Kalau kita melihat Allah susah menghadirkan hati kita dalam ibadah kita seperti melihat Allah, jangan kosong tapi yakinin oleh kita Allah Ta'ala senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa memperhatikan kita. Maka pada saat itu ibadah kita. Tapi orang yang punya perasaan egois, ya, kadang orang yang kayak di supermarket gitu, kadang satpamnya ada, hasilnya tuh, cuman CCTV-nya 9, berani nyolong gitu. Nah, CCTV ada di kita CCTV. Yang yang tidak di kosan ini orang belanja habis pakai neneknya habis 500.000 sampai jutanya yang kayak gitu sampai juta. Dulu yang mampu belanja segitu banyak. Ya kalau kita berangkat dulu sekarang paling 5.000. Sekarang kan bisa. Sekarang ada CCTV. Biasanya orang ya kita malah nggak punya perasaan yang masih ya. Ini kan namanya ihsan. Beribadah seperti melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, ya Allah melihat dari ihsan. Kan pada ihsan itu, saya yakin orang banyak paham banyak lagi. Cuman buat melakukan itu kadang-kadang bukan dia yakin cuma dengan keyakinan pada keimanan yang benar. Maka dikatakan wa ma ra'aita min nafsika ta'asulan an ta'atihi aw ghairan ila maksiyatihi fadzakirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Dan kapan waktu kapan saja engkau melihat min nafsika dari keadaan dirimu sendiri ta'asulan harus ya anrohati dari berbuat taat kepada Allah. Kita tahu Allah mengawasi kita, kadang-kadang kita tahu dan seringkali kan, tapi kok tantangan ada malas ibadah, malas berbuat taat. Kenapa kira-kira? Awalan atau kau lihat dirimu itu cenderung ila maksiati kepada maksiat kepada Allah. Ya, bukan malas lagi, malah kita maksiat. Itu kenapa diri? Kalau umpama datang rasa kayak begitu, dikatakan pada firhat, maka diingatkanlah olehmu akan nafsu itu. Bi Allah yasma'uka, dengan bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa mendengar kamu. Ya, ingatin diri kita ya, kenapa ada malas? Kenapa ada maksiat? Ente bohong dulu kerjaannya. Ngomongnya malu sendiri, maksud. Harusnya ente bohong dulu. Kenapa dia tipu orang dulu? Begitu. Biar dia tahu maksud Allah itu senantiasa mendengar. Mengapa? Emang nggak malu? Wa yaraka, dan Allah itu senantiasa melihat kepada diri. Allah lihat dari maksud diri. Yang mengenai sendiri bukan orang. Ya. Kalau orang tidak punya ya kan? Jangan begitu. Kalau orang nanya kalau kita orang saja kita begini, dia berbeda. Misalnya banyak yang kira-kira bagaimana ya? Harus mau gimana?
kayak begitu langsung begitu ada itu kalau kamu yang mana coba kamu itu sendiri. Emang kalau orang itu ngadu asal ibadah kita, terus diri kita lagi-lagi yang mengatakan, dan mengatakan itu bisa jadi orang ngadu malas kita. Ternyata diri kita sebenarnya lagi jauh lebih malas dari dia. Cuma kita yang ngadu aja kan biasanya begitu. Kalau ngadu ya. Kalau yang sama ngadu ya, jawabnya emang ente ada malas begitu. Kalau kita orang yang sama itu begitu. Kadang-kadang kita mau lihat sama lain orang, banyak kelihatan lebih baik dan begitu. Kadang ada yang dirinya sendiri lebih baik. Maka pada saat itu ingetin, diri, nafsu. Kenapa yang malas ibadah? Kenapa yang malas berbuat orang? Kenapa yang cenderung kepada maksiat? Sedangkan Allah senantiasa mengenal dirimu, wa yaraka dan Allah itu memandang kepadamu, wa ya'lamu sirraka dan Allah melihat rahasia, wa najwaka dan Allah tahu segala bisikan-bisikan. Ya, jadi kita kalau berbuat baik ya, tapi jangan merasa kebaikan itu pantas layak buat kita. Allah mahu diri kita. Kira-kira ya, kalau kita ingin maksiat, berarti nggak tahu? Agak kenapa? Ustaz itu Ustaz itu halus maksiat orang. Tapi di dalam kita jangan mikir orang, mikir diri kita sendiri orang. Gitu, ya. Di dalam rumah, dalam kamar, nggak ada siapa yang kira-kira itu berani maksiat. Berani apa ini? Ya kalau memang kalian soleh semua nih jawabannya. Tapi orang yang berani, itu berapa ya? Karena yang jadi sadar cuma Allah kurang. Ingat diri kita. Orang bisa dibangun karena Allah yang tahu rahasiamu, wa najwaka dan juga bisikan-bisikan. Harapannya biar nafsu kita, diri kita tersadar kembali. Yang beraninya males amen Tuhan, biar jadi biar akum lagi. Yang beraninya udah mulai cenderung kepada maksiat, biar nanti tinggalin kemaksiatannya. Ingat, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Ya, ente boleh disanjung-sanjungin orang, tapi jangan Allah jangan tahu segala-galanya. Kadang-kadang hati kita ini bisa begini hati kita, ya, cuma melawannya kadang-kadang susah. Allah malu saya orang kira saya orang baik, padahal saya sering menghakimi orang. Allah malu saya orang anggap saya orang soleh, padahal belakang orang saya banyak maksiat. Pun ada begitu itu bagus. Masih ada malunya orang lain. Bayangin bagaimana kalau keadaan orang benar-benar sudah hilang rasa malu. Ya, karena salah satu tanda orang mau Allah Taala kasih kemurkaan yang banyak, yang besar, ya, muziah min hul hayat itu dicabut dari dirinya rasa malu. Karena
Jadi tujuannya ingetin diri biar enggak males, biar enggak cenderung kepada maksiat, dengan bahwa Allah mendengar kita, Allah melihat kita, Allah tahu rahasia kita dan musibah kita. Baiklah mungkinah hadza dzikr di usuli ma'rifatihah di jalanillah ta'ala qad qurraha maka al malakainil kalimaini allataini yaktubanil hasanati wa sayyi'at. Kalau malam juga boleh dibilang langsung kita diri kita. Allah mendengar Allah melihat ente, Allah tahu rahasia-rahasia ente, nampak juga. Maka dikatakan lalu kita kalau enggak jadi faedah, ya kepada langsung Muhammad itu peringatan ini. Kenapa? Diusuli manifatihan karena kurangnya pengenalan langsung bijalalillah ta'ala dengan mengagungkan Allah Ta'ala dengan keagungannya Allah Ta'ala. Mengasal kita ya nggak ngerti, nggak tahu benar bagaimana keagungan Allah Ta'ala yang sesungguh-sungguhnya. Akhirnya dibilang Allah mendengar ente, Allah melihat ente, Allah tahu semua rahasia ente, nampak juga begitu. Masih juga kita teman main males, masih juga kita teman maksiat. Maka dikatakan pada korban maka al-malaikil kali maka berikanlah kita olehmu kepada langsung itu, maka al-malaikaini akan tempat dua malaikat al-kalimaini yang mulia keduanya, al-ladaini yang mencatat, al-ladaini yang kembali yang kedua malaikat itu mencatat keduanya, al-hasanati wa sayyiati akan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Masih malas juga, masih teman juga masih. Ingat ada dua malaikat yang mulia yang tugasnya nyatet segala amal yang baik dan yang jelek. Malaikat oke, ada. Ya, nyatetnya itu yang nanti bakal ngelaporin segala amal kita yang Allah. Masih berani juga, masih juga berani dipuin orang, masih malas juga gimana? Nyatet mereka. Gitu. Harapannya biar kita tidak jadi malas ibadah, biar kita tidak cenderung amen maksiat. Makanya gitu. Makanya dibantain biar kasih ingat masuk kita yang ada dua malaikat yang menyatat kebaikan dan keburukan. Kemudian sudah saya ternyata waktunya 15 kurang jam. Jadi kita kemudian kita dari Al-Qur'an ya, Al-Qur'an maka hal malakaini al-kalimaini ya Al-Qur'an Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita menghibur Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha